katanya bully itu masalah. Jadi ceritanya gini, ada satu anak itu ya dibully sama teman-temannya. Dibulinya gimana? Di unfriend itu di grupnya. Jadi ada grup kelas gitu ya, grup kelas, terus kata temannya, kita bukan di unfriend ya, di unfriend atau dikeluarkan dari grupnya, di unfriend gitu. Jadi dia dibuat tersendiri di situ, sehingga dia merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Ya, atau di dalam grup itu diomong-omongin, dikata-katain gitu. Nah, kalau mungkin kita yang mungkin orang lawas ya, kita nggak di unfriend mah biasa aja gitu kan nih. Tapi bagi si anak ini nggak, itu sakit bagi mereka. Ya, sip. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo dan Miko Wendy dari sebentar. Anak bisa. Nah, saya hidupin lampu dulu ya biar saya lebih cerah. Nah, gimana Pak Budi? Apa kabar? Semua kabar baik. Ini Miko gimana di sana, cerah nggak di rumah? Mendung sih Pak. Mendung, tapi ada matahari. Matahari. Kalau gitu saya nyalain lampu saya sebentar supaya lebih cerah lagi, biar lampunya menyala. Nah, supaya di sini juga lebih cerah lagi ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Sekarang ini kita lagi mencoba juga. Nah, ini transisinya juga. Saya pakai kameranya macam-macam. Ini ada 3 kamera eksperimental. Miko juga kayaknya sudah eksperimental juga tuh. Kelihatan lagi lagi berusaha. Nah, Oke. Baik, sekarang kita mulai dulu ya. Siap. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Literasi digital, Pak. Literasi digital. Ini kemarin ya, waktu itu saya baca-baca juga tuh banyak lah ya. Presiden Jokowi menganjurkan kita untuk literasi digital. Ini udah berapa bulan yang lalu kayaknya literasi digital. Iya. Jadi ini nanti kita ngobrol-ngobrol tentang itu. Tapi ini saya mau tanya dulu. Kalau dari kacamata Miko dulu nih ya, literasi digital itu apa ya? Nanti dari saya. Tapi Miko dulu. Ngarang dulu, kita ngarang. Ini Pak, justru saya mau nanya. Justru mau nanya, kebalikan. Iya. Ini bukan sih, maksudnya pengetahuan mengenai digital gitu. Soalnya literasi itu kan kayak tulisan gitu atau bacaan. Saya masih blank nih Pak. Literasi itu bacaan atau apa gitu kan literasi. Iya, saya juga kadang-kadang kan mulai kenapa literasi digital gitu ya kan, kalau literasi itu literasi apa? Kalau dulu kan Western ini ya, bahan bacaan sastra Barat gitu ya, literasi kan gitu kan ya. Iya. Literasi apa namanya Indonesia, literasi apalagi ya, selalu kita bicara tentang literasi itu. Saya juga tadinya bingung itu literasi. Oke, kita skip dulu. Kalau digital, tahu digital, Miko? Lawannya apa digital? Digital analog gitu Pak, atau mungkin saya juga bingung nih kenapa ya. Kalau gitu, kalau ada literasi digital berarti juga ada literasi analog berarti. Literasi analog itu apa gitu. Saya juga bingung, kalau kan ada literasi digital berarti ada literasi analog dong. Berarti kalau literasi analog itu apa? Bingung, saya nggak ngerti literasi analog itu apa gitu. Tapi akhirnya saya mencoba menjelaskan ini dari kacamata dosen, karena saya dosen dan dituntut untuk ini, dan rada senang juga karena banyak orang yang kemudian jadi senang mempelajari teknologi saya gitu, ilmu saya ya, maksudnya ilmu digital. Nah, kemudian saya mencoba ini apa sih ya, kenapa kok ini penting sekali, kenapa kok orang ini. Nah, saya mulai runut lagi tadi sama seperti yang Miko ini juga. Pertama, ini kalau zaman dulu yang disebut literasi itu kan baca tulis ya, baca tulis. Dulu tuh nggak penting baca tulis. Yang penting bisa ngitung duit. Karena zaman dulu ya dagang, yang penting kata orang-orang juga, ngapain sekolah-sekolah? Yang penting bisa ngitung duit, udah bisa tahu ini duit 10 ribuan, 20 ribuan, dagang, udah nggak perlu sekolah-sekolah lagi lah nak, gitu kan. Makanya buta huruf tinggi dulu. Ya, nggak perlu, ngapain juga coba orang-orang kalau zaman dulu ya, kita coba mau mikir zaman Majapahit lah. Ya, ngapain juga bisa baca tulis, zaman Majapahit nggak tahu ya ada baca tulis nggak ya? Kan nggak ada buku ya. Prasasti kali ya. Ya. Tapi kan ada tulisan Jawa kuno juga kan ya, berarti tapi kan tidak semua orang bisa baca tulis. Jadi zaman dulu pun baca tulis mungkin nggak dianggap penting.
Itulah sebabnya dulu kita buta huruf. Nah, maka pemerintah menggalakkan buta huruf memberantas buta huruf. Katanya saya lihat statistiknya buta huruf di Indonesia tuh jadi kecil ya. Yang literasi baca huruf itu kita tuh di atas 90% loh. Betul, betul Pak. Dan katanya yang 10% itu tinggal yang orang tuanya, Pak. Oh gitu. Katanya. Jadi sebetulnya yang generasi mudanya udah nggak buta gitu. Nggak buta huruf lagi ya? Ya. Oh, jadi udah bagus banget. Soalnya dulu waktu zaman saya kecil tuh banyak tuh buta huruf tuh masih dianggap menjadi masalah di Indonesia buta huruf. Nah, jadi baca tulis udah bisa ya. Nah, itu udah mulai baca tulis bisa. Jadi literasi baca tulis udah bisa. Meskipun literasi yang dalam artian kalau orang baca karya sastra gitu mungkin enggak lah ya. Bisa baca tulis lah ya paling enggak. Kalau ngelihat iklan tuh bisa lihat ya. Atau di sini ini bengkel motor. Oh iya bengkel motor ya bisa lihat. Tapi kadang-kadang ada juga tulisan itu dijual ini jualan orang gitu ya. Mie bakso tapi jualannya cakwe. Ini yang ngaco saya nggak bisa baca tulis atau yang dagang atau dia memang kebetulan. Nah, sekarang saya cerita lagi tentang teknologi digital. Tadinya memang sama seperti tadi. Nggak perlu baca tulis lah. Orang juga nggak perlu lah pakai komputer. Ini zaman dulu ya pakai komputer mungkin waktu kita sekolah dulu ya. Pakai komputer mungkin sedikit ya karena orang yang punya komputer sedikit ya, itu ya dan jangankan di kota kecil, kota besar pun sedikit dulu. Kalau Miko dulu belajar komputer umur berapa Miko? Mungkin atau SMP, komputer lah. SMP kalau programming gitu SMP. Nah, SMP bayangin. Kalau yang lain-lain nggak SMP, perguruan tinggi, ya kan ya? Dulu saya juga pernah punya teman yang masuk kampus belum pernah lihat komputer. Oh, karena dia dari kampung dulu ya. Tapi dia cerdas luar biasa. Jadi dia ini secara algoritmik segala macam dari kepalanya hebat lah. Jadi dulu komputer pun nggak penting-penting amat ya. Artinya orang punya akses komputer nggak penting. Kemudian mulailah kita bicara tentang komputer itu penting baru sekarang. Kalau dulu komputer tidak semua orang, bahkan para yang hebat-hebat pun ya, siapa namanya, orang-orang yang kayak ini Thomas Watson itu pendiri IBM dulu juga bilang, oh di dunia ini mungkin market komputer cuma ada 5 kan dia bekerja di 5, cuma ada 5 aja. Karena dia bekerja di mainframe. Terus kemudian yang DEC DEC itu yang membuat komputer mini kecil-kecil ya itu dia juga bilang there's no reason to have a computer at home. Jadi juga dulu nggak ada alasan orang itu punya komputer di rumah. Kebayang kan ya? Memang nggak ada alasan dulu. Kalau dulu ya orang-orang dulu ngapain punya komputer mah di sekolahan aja atau di kantor gitu ya. Di rumah juga nggak apa karena nggak ada internet juga dulu kan ya. Komputer juga apa? Terus kita ya yang mulai kenal komputer. Tapi kalau Miko kan awal juga main komputer pasti main game dulu ya. Dulu enggak sih Pak. Jadi kalau di tempat orang terus belajar ada pakai program apa aja belajar. Tapi ngapain tuh belajar? Maksudnya belajar tuh buat program. Belajar bikin program. Oh gitu. Baru belakangan main game. Baru beli komputer. Tadinya di tempat orang. Ya. Saya main game dulu, tapi gamenya dulu tuh zaman dulu tuh gamenya tuh gambar tulisan ya banyak. Tulisan. Nah, yang kotak ada pong, pong gitu yang pedal tuh deng 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 gitu ya, ding ding ding. Nah saya main gitu tuh, wih seru kali tuh deng 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 deng. Jadi wah hebat kali ya pedal pong segala macam di Atari segala macam dulu ya. Tapi lagi-lagi nggak kan ngapain orang punya komputer di rumah dulu ya. Nah kalau sekarang udah perlu ya Pak ya. Nah, teknologi digital sekarang itu bukan hanya komputer. Mulailah kita bicara tentang handphone. Nah, ini sama sebetulnya sama dengan komputer. Kalau saya tunjukin handphone saya nih, punten ya handphonenya bukan iPhone. Siapa yang mau donasi iPhone? Nih saya kasih gambarnya juga nih ya untuk yang di shot nih di ini. Bukan iklan loh. Karena kita tidak disponsori oleh siapapun ya. Nah, sekarang handphone. Kalau dulu komputer itu hanya komputer, sekarang ini pun komputer. Bahkan komputer ini pun lebih hebat dari komputer saya. Miko masih ingat nggak dulu komputernya segede apa? Ini memorinya. Nggak ingat. Kecil, saya lupa ya Pak. Kecil, masih pakai disket gitu ya. Itu dia disket. Disket memang kapasitasnya berapa? Masih ingat? Lupa loh Pak. Disket itu mesin tipis lagi, bukan yang tebal. Disket itu ada 2 tuh, 360 kilobyte dan 1,2 megabytes itu dulu. Oh, iya. Banget itu. Disket pun ya yang itu kan disket. Aduh, saya masih ada disket itu ya.
itu dulu kita kan disket itu ditaruh satu sisi gitu ya. Anak-anak udah nggak tahu kita harus kasih gambar disket ini. Ya. Itu saya bolongin supaya bisa dipakai dua sisi. Kayaknya nggak pernah melakukan itu nggak? Kan ada coakannya tuh. Iya, saya enggak. Pinggir kanannya ya? Luarnya ya? Kan disket itu ada bolongannya gitu ya. Jadi sebenarnya disket itu hanya dipakai untuk satu surface, satu arah. Baliknya lagi itu sebenarnya nggak didesain begitu. Tapi baliknya lagi karena dia prosesnya sama, bisa juga dipakai sebetulnya. Baliknya. Cuma karena itu dikasih cowakan untuk read write-nya, di baliknya nggak pernah dipakai. Nah, double side ya, single side, double side ya dulu ya. Di Indonesia ada yang jual gitu cowakannya di bolong, klik di bolongin jadi dua sebaliknya. Meskipun itu tidak reliable ya, artinya kalau hilang datanya suka sendiri. 160 kilobyte 1,28 megabyte. Sekarang memori Miko pakai handphone apa? Sekarang pakai Samsung. Nah, memorinya berapa? Berapa giga? Ya lupa ya Pak. Ya mungkin 1 kali ya. Saya lupa. Saya juga nggak tahu, nggak inget nih. Ini 2 giga, 3 giga, 4 giga. Ini ada yang tahu nggak nih Xiaomi lama nih? Ini yang lama juga ya. Katakanlah jauh ya dibandingin dulu ya. 2 giga. Nah, jadi sekarang ini teh komputer juga. Jadi kalau dulu komputernya itu bentuknya komputer ya, kalau ini sekarang ini komputer. Bahkan yang ini mana Mi Band saya? Itu jadi komputer juga sih sekarang. Jadi semuanya ini komputer. Nah, ini dimungkinkan karena, nah itu dia ya. Nanti saya coba tampilkan slide sedikit. Jadi sekarang gini, karena ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka inilah yang disebut teknologi digital. Maka kita harus pandai-pandai menggunakan ini. Gitu. Miko pernah ngalamin nggak di abuse di dunia ini? Misalnya dikirimin SMS, sering. Iklan atau apa? Iklan SMS sering Pak, ditipu juga sering. Tapi nggak ketipu Pak ya. Jadi ada orang yang coba-coba nipu gitu kan ya? Iya sering. Nah taunya itu penipuan atau enggak gimana Miko? Nah itu Pak, kalau saya maksudnya pengalaman aja kali ya, dan karena pernah ketipu juga sih. Ada nggak kursus atau belajar untuk menghindari penipuan itu? Kalau sekarang sih saya nggak tahu sih Pak, nggak ada kali Pak ya. Itu dia kan, nah itu yang kita bilang itu literasi digital. Ini untuk street smartnya. Kalau kita di pinggir jalan ada orang-orang, kan orang-orang juga banyak di pinggir jalan yang mau nipu-nipu kita ya, nawarin sesuatu di pinggir jalan ya, mencoba ini nipu-nipu kita. Jelas ada juga ya. Nah di dunia nyata ada, di dunia maya juga ada. Itu street smartnya. Makanya kita harus bilang, literasi digital tuh paham-paham itu juga. Jangan sampai kata orang-orang, Anda menengang $30 juta. Nah, $30 juta itu kalau dibeliin bakso berapa banyak gitu ya. Iya, Pak. Iya, nah itu kan harus diajarkan juga street smartnya ya. Kan misalnya kalau dulu don't talk to strangers itu. Nah, ini kalau ini juga kita harus ajarkan. Nah, itu bagian dari literasi digital ya? Menjadi bagian, salah satunya menjadi bagian. Etika. Nah, saya mau tanya nih, Miko boleh nggak? Ini kan saya dosen, Miko mahasiswanya. Boleh nggak mahasiswa kirim SMS ke dosen? Boleh. Boleh. Nggak tahu nih. Kalau kenal boleh, Pak. Tapi nggak tahu nih, boleh nggak ya? Nah, itu dia kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ngirim SMS-nya jam 2 pagi boleh nggak? Pakai pesan gitu, Pak ya? Dibaca besok pagi gitu, jangan sekarang. Tapi dosennya dibaca. Nggak pakai pesan, cuma kirim SMS kan. Dia bilang, saya kirim SMS aja jam 2 pagi. Misalnya mahasiswa. Jangan, Pak. Harusnya jangan. Kan dibacanya besok pagi. Biasa aja kan nggak. Nah itu, saya juga nggak tahu Pak. Nah itu gimana Pak? Kan kalau Bapak udah pengalaman nih gimana Pak? Iya itu saya juga bingung sih sebenarnya. Terus pernah dapat SMS pakai huruf besar semua nggak? Pernah. Terus itu Pak boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kayak marah kan Pak? Itu misalnya itu kan jadi kayak kita shout gitu. Kata siapa itu marah? Nah itu kata kebiasaan ya. Saya nggak tahu nih Pak. Coba ya kalau Miko misalnya ya ngasih itulah handphone ke orang tua ya. Kasih orang tua, iya. Begitu pertama kali ini kasih SMS tuh huruf besar semua. Ya, betul. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, nggak belajar juga. Sama, saya juga gitu. Saya tanya ke mahasiswa, saya pada bingung. Kenapa ini ditanyakan Pak? Bagi mereka itu sesuatu hal yang lumrah ya, udah tahu mereka. Tapi kan kita harus ajarkan juga bahwa itu termasuk bagian dari netiquette, etika. Jadi etiket. Sama kalau di dunia nyala melewat depan orang, maaf, permisi. Itu anak-anak sekarang juga nggak diajarin depan orang tuh punten kalau di Sunda sini kan ya.
punten, permisi. Sama di situ juga sama, di dunia nyata juga gitu, maaf Pak itu. Nah, itu menurut saya bagian dari sopan santun. Jadi tadi kalau menurut saya mengirim SMS ke dosen boleh, mengirim SMS ke dosen ke jam 2-3 pagi meskipun technically correct ya, tapi menurut saya ethically agak sedikit bermasalah. Ya nggak usah lah, besok pagi lah, kirimnya besok pagi. Tapi kan bacanya juga bisa besok pagi, itu dia. Malam-malam pas lagi tidur, ding. Oh iya benar, kalau nggak di silent bahaya. Ding, 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 ding. Itu makanya kalau saya handphone malam silent, udah. Sebetulnya ini Pak, kalau ada rahasianya misalnya, nih kalau ada mahasiswa yang diam-diam ngirim malam-malam, nilainya dikurangin nanti akhir akhir semester. Nggak Poinnya juga dikurang sih. satu. Enggak. Saya nggak Boleh ya. melakukan itu. Tapi mungkin itu good idea juga ya. Jadi itu kita jadikan good idea juga bahwa oke, ya Kalau itulah. panggil Paknya harus huruf besar nggak Pak? P-nya. Ini juga saya suka kadang-kadang kan kalau huruf kecil kan langsung otomatis, tapi kalau pas ada Paknya, kalau saya lepas saya balikin lagi jadi huruf besar, berjalan lagi. Iya, Itu juga saya kadang-kadang masih agak takut salah gitu. iya. Itu juga yang bikin kita juga agak ini juga ya, agak apa ya? Maksudnya apa sih namanya? Boleh nggak ya pakai huruf kecil, huruf besar? Jadi gimana ya maksudnya gini ya gitu. Nah, saya mau ini bentar ya, saya switch back and forth, saya akan nyobain baru lagi Ya, ya ya, ini. ya. Nah, ini biar kelihatan Miko semua dan saya yang kecil gitu. Tapi menurut saya gini, saya tidak terlalu keberatan huruf besar huruf kecilnya dan empaknya, tapi saya keberatan kalau huruf besar semua plus tanda seru. Pernah Oh nggak iya, ya Pak, bisakah ketemu Pak, mau bimbingan besok, tanda serunya 3. dilewat jadinya Pak ya. Nggak saya lewat, saya balas juga tidak, tanda serunya 7. Kalau ini Pak, kalau voice note boleh, voice note ya. Maksudnya itu ngirim Rekam pesan suara dulu, dengan jadi dia malas ngetik, dia ngomong aja Pak, boleh ketemuan nggak Pak besok gitu, tulisan. Kan ada Pak yang pakai voice note itu Pak. ya. Saya juga pakai, saya nggak terlalu terbiasa dengan voice note, tapi saya tidak keberatan juga sih, boleh aja sih, karena itu kan masalah teknologi ya, meskipun ya kalau orang-orang itu keberatan misalnya apa ngabisin pulsa atau ngabisin bandwidth, saya tidak, karena ya bandwidth saya gede, pulsa juga karena kalau di rumah kan pakai Twitter ke WiFi ya, jadi nggak terlalu masalah gitu. Jadi kalau saya nggak terlalu masalah itu, selama sopan aja. Nah tadi berarti kan harus ada pelajaran sopan santun atau yang kita sebut netiquette ya, netiquette di dalam dunia apa sih namanya, Digital ya, digital. digital, dunia cyber gitu. Itu satunya ya. Yang kedua nih pertanyaan saya, Miko bisa naik motor atau mengendarai mobil? Bisa Pak, naik mobil bisa. Iya. Ya. Tadi ya, selain tahu netiquette-nya, mobil pun ada ininya juga, ada hal teknis yang harus kita pahami. Misal mobil itu apa sih namanya, harus diisi bensin. Iya betul. Kalau habis mobil tuh jalannya pakai bensin. Kalau bensinnya habis harus diisi. Terus ya sekarang ya, kalau di masa yang datang mungkin mobil pakai listrik ya, nggak Listrik. tahu Ya. ini nggak pakai bensin. Terus mobil harus ganti oli. Miko pernah ganti oli? Nah, ya orang harus ganti Kan oli ya, Pak. Nah, ganti oli segala macam. Jadi kalau dari segi technical pun kita mungkin nggak harus tahu ya apa yang disebut combustion engine. Kita bukan anak mesin ya, kita bukan anak-anak mesin, tapi kita juga harus tahu itu ya sedikit banyak tentang teknis lah ya, teknis mesinnya tahu sedikit ya, hmm. gitu. Nah, kalau Pak, kalau padanan dari yang digital, berarti kita harus banyak tahu mengenai dunia, maksudnya jadi mengetahui dunia digital ya Pak ya, kayak email, kayak browser, atau itu nggak masuk literasi digital? Ya itu juga masuk literasi digital. Termasuk kayak belajar Microsoft Word gitu, itu nggak masuk? Masuk Itu juga, masuk. teknikal juga. Punten nih tadi Everything gitu berarti. ada yang ini juga yang komentar kalau pas saya lagi kasih gambar saya sendiri gini ya, Ya, yang saya gini, eh, saya gitu tadi tuh nggak ada suaranya. Sebentar saya. ya. Tapi yang Bapak agak lag Pak di ininya, di zoomnya sedikit. eh,
Sebentar, suara saya kok nggak ada ya? Tes. Aduh, sebentar ya. Saya ini dulu, saya coba testing. Katanya nggak ada suaranya. Oke, kita coba transisi. Oh deh, ada suaranya lagi. Oke, sorry. Tadi nggak ada suaranya. Oke, Udah Pak. nah, sekarang balik suaranya. Oke, jadi kalau saya gini ada suaranya. Kalau yang saya gini, maaf, yang tadi berdua dengan Miko ada suaranya. Yang saya sendirian juga ada suaranya. Gitu ya, ini untuk ini. Punten ini biasa teknikalnya. Ini karena kami berdua ini live, langsung live jreng aja gitu. Baik, tadi benar tuh. Jadi Miko tadi udah ini ya mengindikasikan untuk kita harus tahu juga tuh gimana cara menggunakan aplikasi ya yang baik dan benar. Nah ini saya nanya lagi, Miko tahu ini nggak di aplikasi itu apa namanya kalau Microsoft Word itu ada section apa heading style. Tahu Pak. Itu banyak anak-anak yang nggak tahu. Jadi kalau nulis teh digubah-ubah sendiri, nggak tahu style untuk apa Pak. Nah, jadi ketika nulis report ya dalam satu grup, wah itu kita pusing tuh. Beda-beda. Iya. Oh, beda-beda fontnya beda. Nah, itu juga salah satu yang nggak beres tuh. Itu sama kalau dalam dunia sehari-hari ya, naik motor. Nah, kalau perempuan dibonceng tuh kadang-kadang ada yang boncengnya kayak laki-laki gitu ya. Ada juga yang miring kiri, tapi yang miring kanan gini. Saya belum pernah lihat ya. Miring kiri ada Pak, miring kanan jarang ya. Kanan belum pernah lihat sih saya gitu ya. Jadi lagi-lagi ya. Nah ini menurut saya juga teknis. Jadi tapi yang jadi sering jadi lawak itu deh, yang apa emak-emak sen kanan, sen kiri, belok kanan itu. Oh iya. Tapi nggak boleh Pak, nggak boleh ini. Literasi gender atau apa yang literasi? Itu bukan itu apa namanya menggeneralisir gitu ya, nggak boleh generalisir. Tidak boleh makan generalisir. Nah iya. Jadi lagi balik-balik lagi itu. Nah kemampuan kita menguasai teknis juga boleh harus. Saya pernah lihat video nih. Jadi ada satu anak ya, dia belum pernah naik motor. Dia kan motor tuh gasnya sebelah kanan, rem di kaki. Kan ya. Nah, dia tuh naik motor karena dia nggak tahu dia gas. Motornya tuh ngebut gitu, kaki lepas dari remnya. Nah, terus dia mau ngeremnya gimana? Kan ya tangannya itu kan makin gini, kalau di gas tuh makin gini lagi kan tangannya kan. Motornya makin naik kan gitu makin gitu lagi. Remnya yang rem kedua ada di tangan ini ya. Dia juga nggak bisa ini dan nggak tahu. Akhirnya motornya loncat gitu. Nah, itu juga karena apa? Karena dia tidak mengetahui tekniknya. Jadi bahwa mengendari motor teh harus dipelajari. Nah, sama anak-anak sekarang juga kalau lihat ya orang tua teh saya pikir nggak ada orang tua yang gila ngasih anaknya, anak kecil, anak SD, SMP ya ngasih anak SMP naik motor di jalan raya, nggak ada tuh. Itu mah udah ngeri aja, musuhnya truk kan. Iya betul. Gimana kan? Berarti kan kita harus memberikan ilmu ya pada itu gimana mengendarai motor yang baik dan benar. Mobil juga sama. Saya pernah lihat juga ada mobil ini orang kaya kayaknya ya, mobilnya dikasih baru pertama kali naik Lamborghini atau apa gitu. Itu teh main gas aja gitu. Jadi main gas aja mobilnya teh loncat sama mobilnya sama seperti tadi ya, motor loncat, ini juga mobilnya loncat. Nabrak gitu, jebret tapi orang kaya nih, jadi nggak masalah Lamborghini rusak. Gitu. Sayang juga Pak. Ya kalau kita mungkin udah ya nggak kebayang lah yang punya Lamborghini kayak gitu. Tapi kalau saya dikasih Lamborghini juga mungkin sama kayak gitu. Karena apa? Saya nggak belajar. Nah dunia digital sama. Kita punya handphone, nggak ngerti cara pakainya. Kita punya notebook, nggak pakai cari makanya. Kita pakai aplikasi, nggak tahu cara pakainya. Aplikasi Office nggak tahu cara pakainya. Email juga nggak tahu. Email attach 30 giga file. Kenapa Pak saya nggak bisa kirim email ke Bapak? Emailnya 30 giga adik. Terus dia tanya kenapa 30 giga nggak bisa? Nah berarti kan, aduh sebentar harus diceritain dulu tuh soal. Nah gimana tuh kan nyeritainnya? Gitu Miko. Jadi itu ya. Nah kita harus ini nggak sih Pak? Harus sengaja ada tempat untuk belajar gitu. Saya pikir misalnya kalau nggak bisa ada satu section kita ada isi-isi mengenai kan buat orang tuanya juga perlu tahu ya Pak ya. Bukan cuma anak-anak ya. Kayak penipuan atau yang tadi Bapak cerita penipuan uang, penipuan apa itu semuanya mungkin juga orang tuanya ya, juga bukan cuma anak-anaknya ya. Betul. Karena kan orang tuanya kan selalu nemenin anaknya kan, dia juga harus tahu itu. Jadi harus tahu dua-duanya, anaknya harus tahu, orang tuanya harus tahu. Jadi nanti Miko juga harus generate konten untuk ngajarin orang tuanya dan juga ngajarin anak-anak. Gimana coba ngajarin anak-anak soal netiquette tadi ya? Jangan. Oh ya ada satu lagi nih yang saya nggak ini tapi ini anak-anak banget. Bully. Katanya bully itu masalah. Jadi ceritanya gini, ada satu anak itu ya dibully sama teman-temannya. Dibulinya gimana?
di unfriend itu di grupnya. Jadi ada grup kelas gitu ya, grup kelas, terus kata temannya, kita bukan di unfriend ya, di unfriend atau dikeluarkan dari grupnya, di unfriend gitu. Jadi dia dibuat tersendiri di situ, sehingga dia merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Ya, atau di dalam grup itu diomong-omongin, dikata-katain gitu. Nah, kalau mungkin bagi kita yang mungkin orang lawas ya, kita nggak di unfriend mah biasa aja gitu kan ya. Tapi bagi si anak ini nggak, itu sakit bagi mereka. Nah, ya mungkin kayak dulu lagi SMA atau SMP Pak, duduknya nggak mau ada yang duduk barengan misalnya Pak ya. Betul. Terus diliatin, wah sepatunya apa, diomongin ya sepatunya. Iya. Bajunya kusut kayak apa gitu ya. Jadi diomong-omongin kayak gitu ya. Nah, kalau di depan mata kita segala macam kerasa lah ya kita ya. Sepatu kita diinjak-injak, sepatu baru kenalan dulu dong. Kalau dulu kan gitu kan ya. Iya. Terus dibully-bully, woi dasar matanya 4, kalau yang pakai kacamata kan gitu kan ya. Betul. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sama juga. Ternyata anak-anak itu dibully di dunia maya, Instagramnya bukan diacak-acak ya, di kota-kotain segala macam, sakit hati, stres. Betul, bisa stres Pak katanya ya. Nah, itu bisa bunuh diri kalau nggak kuat Pak, jangan depresi, masih kecil ya. Nah, itu dia kenapa kita more than ever harus ngajarin kepada anak-anak gimana menggunakan, kalau sekarang kan device, kalau bahasa Indonesia gawai itu kan, gawai. Ya. Menggunakan gawai yang baik dan benar. Jadi ada dari segi netiquette, dari segi teknis, misalnya handphone itu harus di-charge kan segala macam yang mereka udah tahu, tapi tetap harus diajar. Itu ya. Terus jangan install aplikasi sembarangan karena nanti handphonenya penuh dengan software-software untuk ngerekord kunci kita segala macam. Jadi anak-anak tetap harus diajarin teknis dan non teknis. Iya, emang agak serem sih Pak. Mungkin banyak sih Pak yang menggunakannya sebagai kejahatan ya Pak ya. Mulai banyak dan sudah banyak juga ya. Dan saya lihat itu kayaknya berhasil Pak. Maksudnya kayak penipuan SMS kan udah 5 tahun yang lalu ya, atau 10 tahun yang lalu ya, 5 tahun. Sampai sekarang masih ada yang ditangkap kan. Berarti itu masih berhasil Pak. Ada yang terjebak gitu. Iya. Kemarin ada 30 orang ketangkep, pernah baca nggak minggu ini? Berapa hari yang lalu? Saya belum baca itu. Jadi 20 lebih itu warga negara Cina, 4 orang, wanitanya 4, ya tapi itu berhubungan dengan yang dengan jadi dia ngajakin lawan bicaranya ngerekord adegan. Jadi kayak ngobrol biasa kayak teman, terus nanti ngerekam, terus nanti dia jadi minta uang. Jadi dijebak gitu. Gitu. Terus jadi perasaan gitu ya. Ketangkap Pak, 30 orang. Ya itu dah ya. Salah satu yang baru. Ini baru nih kalau menurut saya nih. Ini cukup baru nih kan. Kalau yang biasa judi, biasanya kalau nggak SMS minta kontrakan bayar apa? Bayar pulsa, utang. Kenapa? Kalau dulu zaman kita minta pulsa. Pulsa, iya benar pulsa. Kalau yang ini kan suka ada kontrakan Pak. Tahu nggak Pak? Jadi dia ngeblast SMS ke banyak orang bahwa nomor rekeningnya diganti gitu. Pak nanti kalau perpanjang nomor rekeningnya udah ganti nomor ini gitu. Nah, itu juga pinter dia. Dia kan nge-blast sembarangan itu. Nah, yang sekarang udah mulai beda lagi nih kayaknya. Modusnya mulai beda ya. Kayak kan ada yang saya tahu nih Pak. Jadi masih banyak yang suka nanya-nanya ke saya itu, Pak, kalau ini saya benar-benar dapat hadiah nggak? Itu banyak loh Pak. Padahal udah jelas-jelas penipuan. Webnya penipuan, kan bukan web asli kan. Iya. Nah, yang kayak gitu ya. Literasi digital dalam artian ini negatif kan ya. Yang sekarang lagi itu kan satu tuh ya, yang ini penipuan udah jelas ya. Nah, yang agak susah sekarang itu adalah bagaimana menangani hoax ya. Nah, ini juga yang susah. Karena tadi ya kan nipu-nipu, kalau dulu zaman saya juga kan awal-awal Miko juga ya, SMS, mama ada ini minta pulsa habis, makanya ada dulu istilahnya tuh minta pulsa kan. Iya. Dan itu banyak yang kejadian loh. Di awal-awal ada teman saya minta pulsa kepada saya 20.000, saya kasih di awal-awal. Saya nggak tahu nih di awal-awal ya 20 itu habis itu saya ngeblas loh. Kalau ada yang minta gini-gini jangan ini. Ya udah terlanjur saya kasih 20.000, saya top up nih zaman dulu ya. Kan saya pikir wah kasihan temen 20.000 nggak seberapa gitu ya, kasih aja gitu ya kan. Itu juga kayak gitu. Nah, yang orang yang kena kayak saya kan mungkin kalau ada 20.000 kali 1.000 udah 20 juta tuh.
Ya. Jadi kayak gitu teh masih banyak yang melakukannya sampai sekarang. Mungkin bukan mama minta pulsa lagi tadi yang Niko bilang gitu kan ya. Iya. Makanya ini pasti ada terus, tapi kita gimana counternya ya? Kalau masalah uang kan harusnya dari banknya bisa ya Pak ya? Kan dia harus ngambil uangnya dari bank. Ya. Nah itu ada lagi yang sekarang itu take over account. Ya itu juga harus diajarin itu. Jadi misalnya, oh maaf saya salah transfer uang. Jadi bisa jadi dia memang transfer uang ke kita sedikit ya, salah transfer uang, bisa dikembalikan lagi nih, sorry ini saya dari tadi dari kasir Alfamart atau apa ya, salah transfer uang nih, nyebut merek bukan Alfamart aja ya, ini pura-puranya itu dia didomplengin itu ya. Terus dia bilang tolong dikembalikan lagi, ini saya kirimkan linknya. Nah linknya tuh yang kejadian, yang banyak kejadian tuh pakai bahasanya bahasa Thailand. Ya, jadi kita kan nggak ngerti juga ya tulisan-tulisan Thailand gitu. Oh, tapi kan tadi orangnya ini udah minta ini tolong, Oke lah kita klik. Begitu klik, account GoPay kita atau apa itu di take over. Jadi serem ya. Ya serem. Ya, nah itu dia lah. Kalau itu kita harus ngajarin orang tuanya ya, biasanya orang tuanya. Karena kalau yang kayak gitu targetnya orang tua kalau gitu. Orang yang punya account-nya segala macam. Nah, kalau hoax gimana Pak? Kalau hoax tahunya, kalau berita hoax gitu, itu kan susah ya? Ya, jadi kalau hoax kan sekarang misalnya yang kemarin yang baru-baru ini terjadi itu yang itu motor balap gitu kan ya, yang mau lagi balapan di Mandalika. Oh katanya tuh motor balapnya itu dibuka sama orang, sama bea cukai, bukan bea cukai, sama apa, di set-set segala macam. Enggak, itu ada ininya, kemudian ada ini, ada apa sih namanya? Counter dari si Ducati bilang enggak, kami tidak pernah memberikan komentar apapun terhadap itu. Jadi itu hoax. Nah, kan berarti orang yang menceritakan segala macam kan ya, dia bisa ngarang, bisa ini bukan terkait ini cuma gitu aja kan, memang mungkin efeknya kepada yang motor segala macam, tidak ke orang banyak kan gitu ya. Nah sekarang gimana coba taunya itu asli atau enggak? Iya. Yang cerita gitu orang yang bukan kredibel, maksudnya bukan orang biasa juga yang pengikutnya banyak, orang tenar gitu kan ya. Kalau orang mikir kan dia kan orang tenar, nggak mungkin bohong lah gitu kan ya. Dia juga ketipu jangan-jangan. Dia juga ketipu. Ya dia dikilik-kilik juga sama orang. Wah ya ceritanya kayak benar aja kan, ngarang-ngarang kayak gitu kan ya. Wah motor kan, kalau kita pikir oh iya motor dari luar negeri masuk ke ini terus dikutak-atik, diintip-intip, di selfie. Enggak, orang itu kan orang profesional juga, teman-teman kita yang kerja di sana tuh profesional juga. Dia enggak akan meresikukan jabatannya hanya sekedar untuk selfie di motor aja, enggak. Dia tuh hebat-hebat orang-orang sana gitu. Nah, itu dia. Kalau saya ngajarin orang-orang itu adalah tahan posting berita atau apa itu 3 hari. Nah, itu 3 hari. 3 hari. Udah basi ya tuh, Pak. Nah itu dia, Pak pasti gitu. Enggak, tapi kalau beritanya benar kan ya, berarti benar kan ya, itu memang ya 3 hari itu adalah sebuah hal yang ini ya, yang menurut saya cukup untuk memfilter, karena nanti dalam jangka 3 hari itu sudah ada orang yang melakukan klarifikasi segala macam. Jadi kita udah tahu dulu lah. Kita dengar dulu, baca dulu. Gitu. Tapi kalau orang yang itu tadi memang ingin terdepan ya, berikan informasi palsu terdepan. Palsu tapi tetap terdepan. Nanti minta maaf. Aduh. Ya ini ada yang bilang tuh di ini ya. Selamat pagi, betul Pak, seraging sekali mengenai hoax ini melalui WA Group tuh, kan ya WA Group. WA Group tuh sebetulnya ya kalau kita lihat ya ada beberapa upaya, ada yang namanya Mavindo, kontra pro dan kontra, ada orang nggak suka dengan Mavindo segala macam, itu salah satunya. Lagi adalah Hoaxbuster ya, jadi mereka menyediakan layanan, ada saya waktu itu ada web juga, saya nggak tahu apakah ada ininya juga ya, mobile apps-nya juga untuk ngecek. Jadi kita bisa ngecek di situ, cek fakta, ya cek fakta bahwa ini benar nggak. Nah biasanya kalau yang kekinian tuh ada di situ yang kekinian. Nah yang saya belum tahu itu misalnya gini, cek fakta yang sudah terjadi 6 bulan yang lalu saya nggak tahu, belum pernah nyoba ya. Tapi yang kekinian misalnya kayak tadi gitu ya, dan yang sangat kritikal yang biasanya terkait dengan pemilihan umum, pilkada, agama, segala macam itu ada mereka. Jadi ini ada yang namanya Mavindo. Kalau ada bagus ya. Ada itu, ada namanya masyarakat Mavindo singkatan apa ya? Itu ada kayaknya perlu literasi, Pak. Ya, itu saya juga nggak tahu tuh, Pak, ada kayak gituan. Nggak tahu, saya terlibat banyak itu. Ngeceknya di mana coba mau ngeceknya coba, Pak? Iya, sebentar coba ya. Nanti coba di chart ya. Nah, saya ini kalau nggak salah Mavindo ya, Mavindo. Coba saya sambil saya cek ya, ada namanya Mavindo.
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, nah, Mafindo Or.id. Nah, jadi sebentar, saya tunjukin dulu ya. Ini mohon maaf saya nggak lewat web browser saya gitu ya, karena komputer saya agak tersendat-sendat. Ini makanya tadi ini komputer saya memang ya maklum lah ya, kita kan literasi komputer dengan komputer apa adanya. Kita dengan motor bebek nih kita mau ngebut di jalan raya. Nah, kalau Miko lihat ya, ada di Mafindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, itu di situ ada ya, ada macam-macam. Nah, itu ada topik-topik teratas ya. Jadi ada apa yang ini ya, dan mereka ada sosialisasinya juga. Saya waktu itu pernah ikut sosialisasi. Oh iya, ada nih Pak. Ya. Jadi nanti lihat ya teman-teman ke Mafindo ya, Mafindo Or.id itu nanti tinggal lihat. Kalau saya pernah ini Pak, satu model, nggak tahu ini juga bisa dipakai nggak? Jadi kalau berita-berita kita cari situs yang memang udah terpercaya, tapi kalau yang kayak namanya nama-nama yang nggak jelas gitu, dia ngasih situs berita, terus iklan-iklannya udah kelihatan iklan-iklannya nggak jelas juga, jadi iklannya kan kadang-kadang mereka mungkin pakai apa, jadi buat iklannya yang nggak baik ya. Dan biasanya kadang saya, wah ini berarti abal-abal, berita abal-abal. Tapi yang susah ini kan kalau yang terjadi ini tuh kan kalau di WA ya, kalau misalnya itu kan WA ada orang yang susah. Wah, misalnya Miko dan Pak Budi ini membuat kurikulum yang ngaco gitu kan ya. Oh, terus gimana orang-orang kan? Iya nggak bisa, betul. Nggak bisa, bukan nggak bisa, susah kan ya. Artinya orang teh harus dia buka dulu, copy paste beritanya, masukin di web, cari gitu kan. Itu untuk ngecek itu kerja keras kan ya. Jadi orang tahu juga sih, yang orang-orang jahat ini tahu bahwa kalau orang mau ngecek itu kerja keras. Jadi orang sebagian besar orang malas untuk mencari data itu karena susah. Nah, saya usul waktu itu di aplikasi-aplikasi kayak WA segala macam ya. Itu yang harusnya ada fitur itu, cek fact finding. Mungkin suatu saat ya aplikasinya ini dia punya smart apa ya, yang kontennya itu bisa ya seolah-olah di copy oleh si ini ya, fiturnya itu. Copy ini cek di itu ya, cek for hoax itu ya. Jadi ada di atasnya cek hoax itu, cek hoax itu. Tapi kalau saya baca itu memang beratnya itu karena jumlahnya banyak ya. Jadi saya lihat karena teknologi udah makin canggih, kecepatan makin banyak, dia memang jadi bisa nggak tertahankan. Maksudnya kita lagi beresin yang problem ini, udah ada lagi yang hoax lagi, udah ada yang hoax lagi. Yang aneh nih Pak, ini lucu nih Pak. Di YouTube ada waktu itu Pak, nanam ini Pak, udah pernah dengar nggak? Semangka sama pisang ditempel. Pak, suaranya hilang, maaf. Ya, oke. Oh, udah ada lagi. Semangka sama pisang ditempel gitu, terus gak lama kemudian kayak tumbuh jadi apa gitu. Nah, buahnya loh ya Pak, buahnya. Itu kan kalau saya akal sehat udah doinnya ngawur nih ya. Kan itu cuma potongan-potongan foto apa, potongan video kan. Ini kayaknya Pak Budi ini ya. Coba. Ada, masih ada. Nah, cuma saya ngomong aja nggak komentar di barusan. Nah, itu banyak yang percaya Pak. Teman-teman saya ada yang percaya. Dan itu saya agak kaget, oh berarti memang dari video pun yang dipotong-potong orang bisa percaya gitu. Iya, nah itu dia kan kalau kita bicara tentang apa ya, expert kan ya, expert yang harusnya bicara tentang itu. Kalau kita nggak ahli biologi, jangan ngacak-ngacak. Ini kan orang ini ada buku nih. Waduh, nggak terlalu jelas. Oh, ya, matinya kepakaran tuh, ada buku matinya kepakarannya. The Death of Expertise. Jadi sekarang orang yang itu bukan yang didengar itu bukan orang yang pakar ya, yang memang jagoannya, tapi orang yang tenar, yang banyak follower. Oh iya, betul. Itu yang susah. Padahal kita kan harusnya nanya dulu, kalau badminton dia tanyalah ke siapa yang jagoannya pelatih badminton, jangan tanya ke Budi Raharjo gitu kan ya. Kalau tanya IT boleh, tapi kalau tanya soal tadi semangka sama pisang, apa kata Pak Budi? Mungkin nggak gitu. Saya bilang, barangkali itu mungkin ya. Mending nggak ini pisan ya, jadi nggak benar sekali gitu. Iya, itu padahal jelas ya, tapi banyak yang, padahal itu hoaxnya hoax entertainment loh Pak, entertainment kan? Iya, itu maksudnya mau lucu-lucuan aja maksudnya. Tapi orang percaya. Iya. Oh, itu lagi yang ada lagi yang waktu itu ya, yang tentang apa, energi apa ya? Oh iya, nggak habis-habis. Blue energy ada habis-habisnya. Itu kan kalau kita lihat, nah kalau orang bilang, aduh itu hukum fisika aja nggak kayak gitu, hukum nggak mungkin gitu. Dia yang kayak gitu. Tapi yang lebih mengerikan sebetulnya bukan hanya yang itu aja, tapi dengan yang host yang di create untuk memecah belah kita. Nah, itu tuh yang menurut saya yang harus kita lebih waspada ya. Karena itu tujuannya memecah belah kita. Nah, itu yang agak lebih susah. Kalau tadi oke lah kita panggil pakarnya ya. Jagoan vaksin segala macamnya. Ini juga masalah vaksin juga orang kan bingung kan. Takut vaksin segala macam. Kita panggil profesornya aja lah, suruh cerita lah gitu ya. Iya betul.
Nah ini yang ngeri. Saya pernah ikut satu Telegram grup Pak. Jadi ada orang di Twitter, terus saya ikut. Kalau mau ikut nih Telegram grup, saya masuk Pak. Karena Telegram grup itu nyuplai gambar-gambar Pak. Gambar-gambar yang menurut saya provokatif. Memang politik ya, provokatif semua. Oh ini kenapa ya? Saya kan beli mikir kenapa dia ngirim-ngirim ke kita. Oh dia ngarep orang anggotanya ribuan itu ikutan ngepost ke media-media kan. Jadi bukan retweet atau forward, tapi kita ada medianya, kita tinggal nge-forward. Saya nggak lama langsung quit lah. Kan, aduh ini mah nggak benar. Teman sih kepikir, oh ini salah satu caranya nih. Jadi dia bikin kayak mungkin Telegram group atau WhatsApp group yang disuplai gambar-gambar yang udah ada teksnya gitu Pak, yang rapi-rapi gitu Pak. Misalnya Gubernur X gini gitu, Gubernur Y gini. Ya, itu kan serem ya Pak ya, karena itu belum tentu benar. Betul, itu yang belum tentu ini konteksnya apa, diubah-ubah. Ini sekarang dengan itu ya, jadi gambarnya dari mana, terus konteksnya apa tuh ini ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang deepfake, bukan hanya gambarnya aja, tapi videonya itu bisa direkayasa dengan palsu gitu ya. Sehingga itu lebih sulit. Tadi teks aja udah susah, tambah gambar tambah susah. Ada gambar Presiden ini apa Lincoln, misalnya di bawahnya ada tulisan, jangan percaya apa kata Obama. Gimana caranya Lincoln ada yang percaya gawat Pak. Ada yang di copy paste beneran, bahaya ya. Waktu itu ada kayak gitu, Abraham Lincoln segala macam. Terus ada juga mungkin Ibu Kartini gitu ya. Dan Ibu Kartini mengatakan ya, jadi masalahnya zaman dulu belum ada internet kali gitu kan ya. Nah itu apalagi sekarang di fake yang gambarnya gambar Obama, mukanya Obama, suaranya mirip, tapi sebenarnya bukan Obama yang di-generate. Sekarang tuh ada software untuk melakukan itu. Saya kebayang ya, kalau ada orang jahat itu dengan menggunakan teknologi digital tadi bisa merusak. Ini lagi-lagi literasi digital untuk menunjukkan bahwa ada ya tadi bagaimana kita juga memahami teknologi digital. Salah satunya ini Pak, kan ada aplikasi Pak yang bisa bikin wajah, tapi wajahnya itu nggak ada katanya orangnya. Kita tinggal cari apa namanya kayak random nanti keluar wajahnya itu nggak ada Pak, bisa kita pakai. Nah, ada itu teknologi Nvidia ya. Jadi itu katanya pakai AI lah ya, dia bikin random. Nah, tapi kata dia, nah kalau kita pakai itu kita bisa pura-pura jadi orang lain, impersonate orang lain yang nggak ada, kita pura-pura kenal sama orang, kita jadi orang lain aja gitu, dan itu kan bahaya ya. Tuh bahaya. Nah itu jadi teknologi makin bahaya ya. Tapi gini nih ya, saya kan gini, tadi ini kan kita kalau dengannya kayak gini, wah jadi takutin. Sebenarnya ada lagi sisi positifnya dari teknologi digital literasi. Contoh, kalau kita perhatikan ya, bukan semua ya, hampir sebagian besar perusahaan yang di papan atas sekarang ya, itu semuanya perusahaan teknologi. Kalau coba aja research di internet misalnya, top 10 companies ya ini ya secara keuangan ya, secara value-nya gitu. Top 10-nya itu paling 2 yang bukan 8 banding 10 katanya ya. Nah, bukan dari 10 itu 2 tuh Aramco satunya ya, yang masih oil. Satu lagi punyanya Warren Buffett Berkshire itu ya, jual beli saham ya Berkshire. Nah itu cuma 2, yang lainnya itu kayak bangsanya Apple, Google, Tesla, dan segala macam itu perusahaan teknologi. Nah, suka dan tidak suka sekarang teknologi itu ngedrive bisnis. Contoh di Indonesia perusahaan yang terkenal apa? Tokopedia, Gojek, kan ya. Nah, itu kan juga adalah perusahaan yang gimana dia mendongkrak bisnisnya itu dengan menggunakan teknologi. Kebayang ya, ojek dari dulu kita udah punya ojek gitu. Tapi begitu diteknologikan, meskipun itu tidak mudah ya, kebayanglah upaya Gojek itu tidak mudah ya. Ketika dia mendongkraknya ini menjadi sebuah perusahaan yang namanya Gojek tadi, itu kan lagi luar biasa. Ya, itulah yang sebetulnya ini satu sisi lain lagi. Literasi digital tadi ya, yang itu street smart segala macam, tapi pemahaman teknologi digital bisa membuat perusahaan kita naik atau mati, atau kita bisa membuat perusahaan baru. Nah, inilah yang mau kita ini kan kepada anak-anak muda kita. Hey, in the future, Anda ini ya, Anda ini akan menjadi leader di Indonesia, dan bukan di Indonesia aja, regional dan dunia itu karena kita menguasai teknologi digital gitu. Jadi itu tadi ya. Contoh yang paling gampang ya itu tadi Tokopedia, Gojek dan seterusnya itu ada contoh yang real aja ya. Itu yang satu lagi yang belum kita bahas, tapi itu untuk menunjukkan bahwa teknologi digital sebetulnya juga literasi digital juga ke arah sana. Jadi bukan yang tadi aja ya, masih ada hal yang lain lagi gitu Miko. Yang menarik ya Pak ya.
Nah, saya mau tanya nih sekarang ke anak bisa. Anak bisa nih kalau anak bisa kan juga sebetulnya menggunakan teknologi digital juga untuk ini kan ya. Nah, ada rencana-rencana untuk apa ya ngajarin atau apa ini Kita sih kepada mau anak mau tua? mulai ada literasi digital sih kalau dari tadi diskusi harusnya ada ya banyak yang kita kasih free untuk orang belajar literasi digital ya untuk Oh, ibu-ibu dan maupun anak-anaknya ya bapak-bapak. betul, betul, betul. Jadi banyak Kayak topik bener yang ya. topik yang harus diajarkan. Nah, saya senang dengan kayak anak bisa ini karena kan kita butuh banyak ya. Tuh katanya apa? To raise a child, you need a village to raise a child gitu ya kan dibutuhkan banyak bukan satu orang ya, banyak satu village, satu kampung untuk apa ya membesarkan seorang anak gitu. Nah, ini sama. Jadi ya kita Oh, ingin ini saya baru banyak. dengar Pak istilah ini. Oh gitu ya, itu istilah yang Oh, apa ya? satu Eh, kampung membutuhkan satu kampung untuk it mengenai satu takes anak. ya, jadi it takes a village to raise a kid or child. Gitu. Jadi it takes a village to raise a child. Yaitu inilah ya, memang dibutuhkan satu kampung untuk ini ya membesarkan seorang anak. Gak bisa berhadapan kan kita selalu ini ya nggak bisa selalu mengandalkan orang tua, nggak bisa mengandalkan sekolahan formal, ya jadi komunitas satu kampung itu Rame-rame ya, betul ya Pak ya. Apalagi Indonesia ya. betul yang ukurannya gede, variasinya banyak gitu ya. Jadi kita butuh anak bisa dan anak bisa harus berkontribusi di sana dan saya senang ada anak bisa ikut kontribusi di sana juga. Amin, amin. Jadi bukan hanya sekedar ini aja tapi ya ikut ya, mencerdaskan anak-anak ini. Bukan tugasnya Kominfo aja ya. Bukan tugasnya Kominfo atau Kementerian Pendidikan juga Iya. bukan itu aja gitu. Semuanya berperan. Bukan tugasnya orang tua saja juga gitu kan ya, tapi community. Ya. Nah, yang dilakukan oleh anak bisa kan bukan ini aja memberikan pendidikan pada orang tua dan komunitasnya juga ya, community. Siap. Gitu. Amin. Ya, ini saya belum tahu nih nggak ada pertanyaan di live ini jadi kita masih bisa ngecaplok. Tadi udah ada sih yang komentar tentang itu ya kesulitan hoax di WhatsApp grup ya. Ya, kadang-kadang yang menurut saya benar, tapi di satu kenapa ada yang bisa percaya sesuatu yang salah gitu kadang-kadang ya. Jangan-jangan saya sendiri yang salah. Kayak Bapak nih coba nih yang bukan literasi digital ya Pak ya. Kalau Bapak di sebelah kiri lagi di mobil merah gitu. Itu tuh boleh belok kiri atau enggak aja kadang-kadang saya suka masih sampai hari ini saya masih bingung Pak. Katanya kalau di Bandung nggak boleh, kalau di luar kota malah boleh katanya Pak. Enggak, jadi kita harus lihat peraturannya gimana ya. Aturannya saya lupa tahun berapa tuh jadi berubah. Dulu ya ini kita harus lihat. Saya nggak tahu sekarang belok karena kita berjalan di kiri maka belok kiri itu boleh ya tidak harus nunggu lampunya hijau gitu ya dulu ya. Sekarang kalau nggak salah berubah. Jadi kita itu harus mengikuti peraturan lalu lintas kecuali di situ ada tulisan belok kiri jalan terus. Nah, ada beberapa tempat yang ada tulisannya belok kiri jalan terus. Nah, contoh di Bandung yang ini perubahan ini sering kena itu di Jalan Riau dan Jalan Banda. Lo tahu kan Jalan Riau, Jalan Banda itu dekat M itu kan ya? Jadi kan itu kan kalau kita di Jalan Banda terus kan belok kiri Jalan Riau itu kan ya? Iya. Nah, itu kan kalau dulu kalau nggak ada tulisannya itu nggak boleh. Nah, begitu belok pas dibelokkan itu ada pos yang jaga. Memang ada pos polisi. Dan sering banyak orang ketangkep di situ. Nah itu tadi, itu karena orang-orang nggak tahu bahwa sebetulnya kalau ini nggak boleh. Maka kita harus lihat dulu ya peraturan di negara tersebut gimana. Kalau di Kanada misalnya, kita karena di Kanada, di kanan ya, maka belok kanan langsung itu boleh. Tapi yield ya, jadi kita harus memperhatikan, artinya gini, yang punya right of way-nya itu yang lagi dapat hijau gitu ya. Jadi kalau kita boleh ke kanan langsung, kalau misalnya itu merah, tapi kita ngeliat dulu ya, di kiri kita itu nggak. Jadi kita boleh ke kanan langsung boleh. Dulu di Indonesia juga gitu. Kalau kita mau belok kiri, lampunya merah ya, kita tetap boleh belok kiri, tapi kita ngeliat dulu dari arah berlawanan yang tadi, bukan arah berlawanan, tapi arah yang tadi ya sebelah kanan kita tuh ada yang mobil lain nggak. Kalau ada mobil lain, maka kita harus ngalah dulu. Ya harus ngalah dulu. Nah itu orang-orang tuh, aduh. Yang saya ini Pak, yang tambahan bingungnya sebetulnya kalau saya berhenti nggak apa-apa kan. Kadang-kadang kita berhenti di belakang lakson, terus semuanya nembus. Kita jadi kita dilewat ditembus-tembusnya. Yang benar atau jangannya semua orang ini yang benar nih karena terus sekarang yang benar itu berhenti. Yang benar itu berhenti, yang benar itu berhenti. Iya, tapi kalau orang lain kayak gitu kan jadi jangan gue salah nih. Kok diklaksonin terus?
By the way, saya tidak setuju dengan itu ya, karena menurut saya Ya? harusnya boleh, karena kan itu masalahnya ini kan kalau misalnya itu kan merah, sebelah kanan nggak ada kendaraan kan aman sebetulnya ya, tapi peraturannya nggak bilang begitu. Saya sih pengennya peraturannya diubah ya, tapi ya itu dulu juga peraturannya boleh gitu. Tapi harusnya kebenaran ini kan nggak tergantung jumlah orang ya, harusnya ya. Nggak itu. Makanya itu yang itu ya hukum yang berlaku sekarang apa gitu kan. Hukum yang berlaku sekarang apa. Jadi kita harus lihat hukumnya apa gitu, peraturan lalu lintas apa. Itu disosialisasikan enggak gitu. Itu ada sosialisasi. Ya, ada Pak. Kalau di Bandung ya betul Pak. Ya, saya termasuk nggak suka, saya yang kesel juga. Peraturannya begitu, udah gimana lagi gitu peraturan begitu. Apalagi kalau di klakson Pak, kalau di klakson jadi bingung malahan. Malah ini kita merasa kalau di Bandung yang boleh belok kiri itu misalnya di Rektorat ITB itu ya, kalau kita di bawah jembatan kita belok ke kiri Rektorat ITB Taman Sari ya, dari sebelum Taman Sari kan di bawah jembatan itu kan kita dekat Rektorat ITB skala depan itu apa namanya mall itu? Iya mall yang baju Balubur. Bimol ya. Bimol. Nah itu belok kiri boleh karena ada tulisannya di situ. Belok kiri boleh langsung. Ada tulisannya. Jadi itu boleh. Nah itu boleh langsung. Terus ada lagi di mana lagi ya? Ada. Nah, tapi kalau digital literasi juga ada ya Pak ya, yang mirip-mirip. Betul. Mirip-mirip. Jadi orang lain semua melakukannya dan kita merasa kalau kita nggak melakukannya kita salah. Padahal sama mungkin pedananya dengan tadi mobil. Kalau di literasi kenapa teman saya semua melakukan itu? Kenapa saya? Jadi saya tuh jadi lama-lama kalau orang semua melakukan itu kan jadi kayak bener. Oh, jadi semua membuli, wah kenapa saya nggak membuli gitu kan? Iya. Iya. Setelah. Ini pertanyaan ini lagi nih ada ini lagi. Coba kalau kita jalan di elevator ya. Nah, tangga yang berjalan gitu. Itu peraturannya gimana? Ada peraturannya nggak? Ada. Nah, ada yang sebelah kanan diam, yang sebelah kiri buat nyusul atau saya nggak tahu nah itu. Kalau di luar negeri ya. Kalau di Singapura, misalnya di Singapura itu ada sebelah kiri. Kalau kita naik tangga, kalau kita nggak mau jalan di itu tangga berjalan, kita nggak mau jalan terus, kita nggak mau jalan maksudnya, kita berdiri itu sebelah kiri. Sehingga orang yang buru-buru dia bisa jalan di sebelah kanan kita. Gitu ya. Masuk akal kan ya kita berada di kiri karena pegangannya tangan kiri, ya udah orang-orang di sebelah kanan bisa buru. Jadi kalau kita berdiri di sebelah kanan salah. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada satu yang agak susah. Kalau kita jalan, ya jalan kaki, itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, ini saya udah tahu Pak. Kanan. Kanan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari mobil sana Pak yang pelan. Saya nggak tahu sih kalau nggak salah ya. Betul ya Pak ya. Betul. Dulu saya kiri, ini baru tahu kanan. Betul. Berapa tahun sih nyetirnya jalannya di kiri, maka kita di kiri kan ya. Pikiran saya dulu lagi gitu. Pelan. Tapi kan salah. Kalau dari arah berlawanan kita bisa saling melihat kendaraan yang berlawanan jalan kan ya. Kalau ada kendaraan yang meleng-meleng, dan yang kendaraan yang melawan jalan itu bisa melihat juga ini pengendaraan orang jalan itu ngelihat kita juga kan, saling melihat gitu kan ya. Kalau yang di jalan kiri itu nggak tahu, kadang-kadang dia tangannya gini terus tangannya gini nyabet mobil yang lewat belakangnya blak gitu kan, dia nggak tahu. Iya benar. Jadi itu saya paling ngeri kalau orang jalan di kiri, mobil saya itu harus gimana ya? Saya kasih jarak jauh sekali gitu. Kalau tiba-tiba apa ya? Lagi-lagi nih kalau nyetir di Indonesia sama di luar negeri itu beda. Kalau di luar Indonesia ya beda 1 inci boleh aja. 5 cm mobil gitu ya. Kalau di luar negeri nggak boleh nyusul gitu, nggak boleh. Itu 1 pintu lah. 1 pintu. Jadi itu nggak boleh lah pokoknya. Kalau mobilnya gitu-gitu tuh ada. Saya dulu pernah nyetir ya. Sebenarnya bedanya jauh, masih 2 ubin lah ya. Ya mungkin 60 cm lah ya dengan ya pokoknya jauh lah ya dengan kendaraan sebenarnya. Itu teman saya teriak-teriak, you're too close. Saya bilang, ini aman deh. Saya udah diketawain sama orang Indonesia, jauh banget ini. Enggak, di sini nggak boleh begitu ya. Ini harus jauh. Oh, begitu. Terus kalau nyetir juga ada blind spot segala macam. Kalau nyetir itu harus colak-colak, harus melihat kiri kanan gitu ya. Karena memang gitu, kita karena di sebelah kanan ini enggak, kalau ya di sebelah kanan kiri ya, tergantung nih ya. Jadi yang sebelah mana itu ada blind spot yang mana nggak kelihatan oleh kita, nggak mana kelihatan kesepian, nggak ada. Jadi kalau kita itu harus gitu. Dan kalau ujiannya itu dicek tuh, tangan kita gini terus kita harus ya pura-pura lah ada show sedikit ya. Kiri kanan gitu ya. Jadi kita gini karena ada blind spot di sini gitu ya. Jadi ya memang begitu, kita harus mungkinnya harus gitu, ngelihat spion, lihat ini. Jadi kita harus ini ya show off itu, wah ngelihat spion gitu. Gitu ya, tangannya gitu tuh. Kalau nggak gitu nggak lulus. Nah, balik lagi ya, digital juga sama itu. Jadi kalau kita memahami digital, kapan kita menggunakan teknologinya, kapan kita tidak boleh meneruskan hoax, kenapa kita tidak boleh memberikan nomor handphone kita kepada orang lain, jangan memforward email dalam grup, jangan memforward berita dalam itu yang netiquette-nya. Kedua,
kalau kita punya ini ya teknis-teknis ini harus di-charge. Kalau kita mau jual handphone kita hapus semua ya, SIM card-nya juga gitu. Dan itu kan teknikal juga ya, SIM card kalau salah alamat, kalau apa, nanti juga two factor authentication dengan ini jangan berikan. Nah, ini ada masalah teknis juga ya yang harus kita ajarkan ke orang-orang sehingga kita juga literasi ini ya, menguasai ini juga sama. Ini itu saya banyak loh Pak. Levelnya banyak kali Pak ya. Ada yang sampai kayak tadi two factor, mungkin banyak yang nggak ngerti juga sih Pak. Seangkatan sih mungkin banyak yang nggak ngerti kenapa harus two factor. Nanti malahan misalnya kalau yang pakai authentication application itu Pak, aplikasinya hilang, dihapus. Nah, itu kan bisa jadi dia nggak bisa login lagi tuh. Ya, ada juga yang ini yang penting juga nih ya, kalau kita punya handphone ya, punya SIM card-nya habis, kita harus unlink semua aplikasi yang pakai SIM card itu, pakai nomor handphone itu. Terutama adalah nomor misalnya yang terkait dengan internet banking lah, mobile banking lah, apa gitu kan ya. Jadi SIM itu kan melekat dengan nomor handphone kita ya. Kadang banyak orang yang nggak peduli, nomor handphone kita nggak gini. Ternyata nomor handphone kita tuh di-recycle sama provider. Setelah saya nggak tahu berapa lama ya, nggak tahu 6 bulan, 1 tahun. Kalau sih katanya 3 bulan Pak, kalau di smart. Cuma 3 bulan aja. 3 bulan, tapi kok nggak diambil-ambil? Ya mungkin belum hoki diambil, tapi katanya 3 bulan udah bisa dipakai lagi. Nah itu dia kan ngeri sekali ya, kalau kita 3 bulan kita lupa ya. Nah, jadi itu juga tetap bagian dari ngajarin, kalau you have an unused phone, nomor handphone kita sudah tidak terpakai, maka kita harus unlink semuanya di situ. Kan kerjaan sendiri ya, tapi itu dalam rangka memproteksi diri kita juga. Iya betul. Ya banyak ya Pak ya. Banyak kan, berarti, nah yang kayak gitu tuh bisa menjadi materi 1 tahun sendiri itu. Tapi masih perlu ya Pak ya orangnya, masih banyak yang perlu ya. Menurut saya perlu, karena kalau proses ngajarin itu kan ya, sebagai contoh nih, kita kalau di luar negeri itu kan ada kursi, ada terusan ini ya. Ini tempat duduk untuk orang tua gitu kan ya. Iya. Ada misalnya kalau ada orang tua kita harus ini, kalau ada barang yang tidak jelas lapor. Ini bukannya orang luar negeri bodoh, enggak, tapi kan dia diingatkan terus ya. Jadi proses belajar itu diingatkan terus. Hai, ingat ya. Hai, ingat ya. Nah, itu segitu. Jadi ya, itu tugas kita juga. Ingat ya kalau pakai handphone. Ingat ya kalau pakai email gitu. Tuh, kan di layar saya ada low system resources. Harus ganti ini M1 nih kayaknya. Iya nih Pak. Ya siapa tahu ada yang mengasih M1. M1 kita ngerjain apa dapat M1 2 ya Pak ya? M1 Pro. Asik. Mau. Amin. Siapa tahu di sini ada yang komentar di sini katanya mau ngirim M1 Pro katanya. Itu alhamdulillah. Oke. Jadi nah itulah Pak. Jadi bahasan literasi digital kita banyak juga sih. Mulai dari yang apa ya, yang tadi ya, yang umum netiquette sampai ke teknologi digitalnya sendiri. Biasanya kalau saya ngajar saya ada juga itu, misalnya hukum Moore, hukum Metcalfe saya ajarin itu. Itu kayak kalau nyetir ya ada juga tuh ada hukumnya kita. Apa Pak? Hukum Metcalfe yang mana Pak? Hukum Metcalfe tuh gini, singkatnya tuh gini. Kalau hukum Metcalfe itu bagusnya pakai slide tapi nggak apa-apa. The value of a company or organization, value dari sebuah company or organization itu meningkat, increase kuadratis terhadap jumlah usernya, n square. Jadi the value of a company itu n square, di mana n itu adalah jumlah usernya. Jadi jumlah usernya. Iya. Misalnya paling gampang gini, saya punya telepon, Miko punya telepon, tapi di dunia ini cuma ada 2 telepon. Berarti cuma kita berdua, teleponan hanya kita berdua ya. Ya value-nya cuma kita berdua aja. Asumsi kita ada 5 orang yang punya telepon, maka value-nya 5 orang itu bisa saling telepon ya. Saya telepon Miko telepon satu lagi A telepon saya telepon A, itu kan value gitu ya. B, C telepon-teleponan ini, jadi kita berlima. Nah kalau orangnya 10, nah itu menjadi 10 pangkat 2, 100, value-nya 100. Beda tadi. Dia bukan kalau 10 kali 9 ya? Jadi sejuta. Bukan 10 kali 9. Iya. Bukan. Jadi itu apa tadi value-nya? Value-nya itu eksponensial. Itulah sebabnya sekarang perusahaan-perusahaan mengejar customer, ya. Bukan ngejar revenue, karena value-nya itu bukan dari revenue, value-nya itu dari jumlah customer, jumlah user. Nah itu yang disebut Metcalfe Law. Makanya itu banyak startup yang sekarang meskipun jumlah revenue-nya masih belum menguntungkan, pendapatannya belum menguntungkan secara keuangan, tetapi dia nilainya sangat besar karena usernya besar. Nah, itu juga buat jadi masukan digital juga gitu ya. Jadi kalau itu sisi perusahaan ya, kalau kita mau berbisnis, mau ini segala macam.
Yang terakhir contoh nih, Miko punya TikTok nggak? Punya, tapi nggak dimainin sih. Ya, followernya berapa? Wah, masih kecil Pak. Saya TikTok juga punya, followernya 5. Dengan 5 saya udah bangga ya. Waduh. Nah, kan kita bukan generasi TikTok, tapi kita juga harus bisa melihat value dari TikTok. Saya ada business case yang ditunjukkan bahwa TikTok pun memiliki value. Orang melihat nanti ada kasus misalnya cerita tentang Nathan Apodaca ya yang nanti kapan-kapan lah kita bahas secara terpisah value of TikTok gitu. Kenapa TikTok punya value juga untuk bisnis. Jadi bukan hanya sekedar nari-nari aja gitu, bukan. Nah, itulah yang perlu kita pahami juga bahwa ini teknologi yang baru yang mana orang-orang kayak kita nih orang-orang lama tidak appreciate karena kita bilang wah ini hanya sekedar itu aja kayak Twitter gitu ya. Facebook hanya sekedar itu aja. Bahkan dulu email pun hanya email-emailan. Ngapain sih ngirim-ngirim email? Sekarang email tuh menjadi infrastruktur ya, kita surat menyurat segala macam gitu. Nah, jadi tadi ini sama dengan pemahaman teknologi digital juga. Pahami itu TikTok apa ininya. Nah, itu juga menurut saya sesuatu hal yang penting kita pelajari juga. Begitu. Itu untuk tadi untuk menunjukkan aja bahwa hey, ya Miko pun tidak mainan TikTok, ya kita termasuk ketinggalan zaman. Iya betul. Ini kan deh. Ini udah mau nyaris 1 jam. Sebenarnya sudah tepat 1 jam. Ada ini dulu concluding dulu dari Miko apa komentar-komentar tentang literasi dikit. Tadi udah kita bahas, udah mulai makin paham atau makin bingung atau makin makin jelas ya Pak. Jadi memang sangat dibutuhin ya kalau kita ngomong orang-orang itu perlu tahu literasi digital baik positif negatifnya dan kita harus belajar ya orang-orang ibu-ibu bapak-bapak anak-anak belajar tentang literasi digital. Cuman harus rasanya fun ya jadi nggak kepaksa ya belajarnya kali Pak. Nah, itu dari satu sisi ya tadi betul itu yang mungkin itu menjadi tanggung jawab Miko dengan anak bisanya. Nah, tapi di sisi lain saya juga punya tanggung jawab lain yang menjelaskan dengan lebih teknis gitu ya. Lebih teknis lagi tentang tadi hukum Moore, hukum Metcalfe, hukum apa itu digital, apa itu kenapa jadi ini bagi perusahaan menjadi apa, UMKM gimana dan seterusnya. Jadi saya tidak ingin hanya kita sebutnya mengencerkan materi ini, water down cuma ya gitu-gitu aja, remeh-temeh aja seolah-olah ya, bukan remeh-temeh dan arti yang tidak penting ya, tapi kayak ini harus ada juga orang yang ngajarin kalau menyetir mobil tuh harus ngajarin teknisnya mobilnya juga gitu ya. Mulai dari yang sekedar ngisi bensin, tambal ban, ganti oli gitu sampai ganti busi, aki gitu ya. Yang mulai agak teknikal dikit, tapi kan tahu aki itu sebelah mana sih kalau dibuka kapnya. Ini yang namanya aki teh ini gitu. Oh iya, aki teh untuk apa gitu. Ada motor juga yang nggak pakai aki. Vespa nggak pakai aki ya? Masa Pak? Nggak pakai. Pakai apa dong Pak? Nggak pakai. Itu dia kan. Menarik coba. Lihat kan. Baru tahu kan. Nah coba. Ya itu dia. Kalau nggak tahu kan ini ya. Atau mobil VW, itunya apa? Ininya di belakang mesinnya. Orang buka kapnya di depan, hey mesinnya hilang mobilnya ini hebat nih mobil tanpa mesin. Kalau VW mesinnya di belakang mas, oh di belakang, itu juga sama. Lucu-lucuannya begitu ya. Tapi tadi ya balik lagi literasi digital menurut saya sangat penting. Siap. Gitu. Terima kasih semuanya. Sebentar saya cek dulu ya. Kalau ada yang nanya-nanya di online, nggak ada. Adanya yang ngirim-ngirim ini ya. Cilok apa nih cilok? Ada yang ngirim cilok. Kasih cilok. Waduh. Nanti kita ini ya. Nanti minggu depan kita coba dengan topik yang lebih ini lagi ya bervariasi. Kita akan terus coba ini ya cerita-cerita. Begitu semuanya kita tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya ngopi dulu. Gitu. Thank you Miko. Ya. Yuk, makasih semuanya ya. Bye bye. Ya, bye. Selamat siang. Assalamualaikum. Bye.